Selamat datang di Untung Review. Kita hari ini akan revisit, melihat kembali lensa Sony 35mm 1.8. Lensa ini cukup kecil ya, dibandingkan sama optiknya Sony yang 16-135. Bisa dilihat ya, hanya setengah ukurannya. Dan ada hoodnya juga. Ini adalah ALC SH 112 dan ini ada dusnya ya. Jadi di dalamnya kita akan mendapatkan lensa, hood, sama ada buku manual dan kartu garansi dari Sony Indonesia. Ini adalah optiknya dari Sony E35mm 1.8. Kita akan lihat dia punya spek ya untuk lensa 35mm ini. Ini adalah lensa E-mount APS-C dari Sony dan dia sudah memiliki anti getar. Untuk jarak minimal fokus adalah 30 cm dan pembesaran maksimal hanya 0,15 kali ya. Dan lensa ini memiliki 7 blade ya, lihat ini 7 blade ini. 7 blade dengan filter ring 49 mm dan dia memiliki 8 elemen di 6 grup dengan 2 aspherical elements dan 1 ED elemen. Beratnya cukup ringan, hanya 154 gram. Sony merilis lensa ini sejak di September 2012. Kita akan lihat untuk ketajaman ya dari lensa ini. Kita akan lihat sekarang untuk di f1,8. Bisa dilihat ya, untuk fotonya sangat tajam. Sekarang di f2, lihat bokehnya ya, masih bagus. Dan ini di f4 masih sangat bagus ya untuk bokehnya. Dan ini di f56. Bagi sobat untung yang mungkin tanya berapa jarak dari objek Lego ini ke belakang, ini adalah skemanya. Jadi jarak sekitar hampir 40 cm ya dari objek Lego ini ke background. Dan ini adalah hasilnya lagi di f1,8, f2,8 dan f4. Oke, sekarang saya akan lihatkan mengenai dia punya bokeh ya. Jadi ini di f1,8 dia punya bokeh. Dan untuk sunstar-nya di f16 di sebelah kanan ini ya. Sangat bagus sih untuk efek sunstar-nya ini. Untuk lensa ini, untuk fall off atau ada sedikit gelap di ujung-ujung, itu hanya terdapat di f1,8. Kalau kita naikkan ke f2,8 sudah agak berkurang ya. Dan f4, 5, 6 juga sudah tidak ada fall off di lensa ini. Saya mau tes sekarang bagaimana untuk dia punya anti getar ya. Jadi ini saya tes sekarang ya. Jadi ini saya tangannya tidak nyentuh meja ya. Kita tes sekarang di f4. Sebentar, ini saya ubah dulu jadi single.
Ini di 1/10 ya, saya coba dulu di 1/10. Ini pakai shutter priority. Ini sekarang saya tes dulu di, bentar. Nah ini dia, jelas ya, di 1/10. Ini adalah hasilnya. Sekarang saya coba kurangkan lagi hingga 1/5 ya, 1/5. Oke, dan sekali lagi mungkin di setengah ya, di 1/3 dulu. Kita tes, sudah kabur ya. Jadi untuk ini sengaja saya pakai body A7R Mark I, jadi tidak ada anti getar di body, hanya anti getar di lensa ya. Kita lihat sekarang untuk yang 1/10, untuk hasil fotonya sudah agak syik ya, kalau dilihat di sini ya. Dan 1/5 juga syik ya. Ya, sekarang coba saya naikkan ini. Saya tes lagi sekarang. Saya naikkan hingga 1/15. Coba kita tes. Dengan posisi tangan juga ini ya, tidak nyentuh meja ya. Kita tes sekarang. Oke, kita lihat. Nah, di 1/15 cukup bagus ya. Masih tajam. Jadi untuk anti getar dari 35 mili ini cukup bagus hingga mungkin di 1/15. Untuk 1/10 kita butuh tangan yang benar-benar steady ya. Ini posisi tangan saya tidak nyentuh meja ya, jadi agak ngawang ini. Saya coba tes lagi di 1/10, 2 kali mungkin. Nah, kita akan lihat dari hasilnya yang tajam yang mana ini dari 2 foto ini. Bentar, kita lihat. Ya, jadi dari 3 foto yang kita tes barusan, hanya 1 yang tajam ya, di 1/10. Jadi tergantung kita punya tangan mungkin ya. Kalau kita mampu steady, mungkin bisa sampai di 1/10 atau mungkin bahkan 1/8. Tapi untuk rata-rata, lebih aman kita ambil di 1/15, meskipun dia ada anti getar ya. Kalau kita pindah ke mode video, sekarang kita akan coba ambil video ya. Kita akan coba tes. Jadi ini saya ubah ke video ya. Dan di fungsinya sudah saya rubah ke shutter priority ya. Di sini shutter priority. Kita akan coba tes dia punya anti getar untuk video dengan body yang tanpa IBIS. Bagaimana anti getar di lensa ini? Jadi kita coba rekam sekarang ya. Kita rekam sekarang. Dan ini videonya ya. Jadi ini hanya menggunakan OSS anti getar daripada lensa 35 mili ya. 18. Body ini tidak ada IBIS. Dan saya juga tidak menggunakan gimbal ya. Hanya tangan ini yang saya gerakkan. Jadi sobat untung yang mungkin ingin beli lensa ini bisa klik link kami di bawah. Kami juga menjualnya kondisi baru ya. Ini merupakan lensa yang cukup menarik untuk dijadikan tambahan lensa baik di APS-C maupun di full frame ya. Jadi sekian review kami untuk lensa 35 mili 18 OSS ini. Apabila ada pertanyaan dari sobat untung bisa klik link kami di bawah ya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan like video kami. Sebab berikut ini kami akan coba review dan menjelaskan sedikit mengenai apa itu lensa STF dari Sony. Kebetulan kita ada
dapat lensa 135 mm ini ya. Ini adalah lensa STF dari Sony. Ini masih manual fokus. Kita akan bahas lensa ini di video kita berikutnya. Jadi stay tune dan jangan lupa untuk subscribe ya. Dan nyalakan bunyi lonceng ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami berikutnya.